Halo generasi muda, apa kabar kalian semua? Saya percaya bahwa setiap saudara semua masih ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini saya akan sampaikan sharing firman Tuhan. Saya berikan tema yaitu Time to Rest, yang artinya adalah waktu untuk beristirahat. Saudara, kita sebagai generasi muda, bahkan semua orang pada umumnya ketika kondisi normal, aktivitas berjalan dengan normal, maka istirahat itu hal yang sangat diperlukan. Orang banyak ingin banyak waktu untuk beristirahat, saudara. Di saat kondisi yang normal, bahkan di saat kita mengalami kondisi seperti ini, saudara dan saya ada di rumah saja, ternyata kita masih banyak waktu yang bisa kita lakukan, saudara. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang waktu untuk beristirahat. Bagaimana sih atau seberapa pentingnya waktu untuk beristirahat itu? Tentunya istirahat bukan berarti saya dan saudara tidur seharian. Selama 24 jam saudara beristirahat, saudara hanya tidur. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi sebaliknya, istirahat itu mempunyai makna yang juga jauh lebih penting. Nah, kita akan belajar sama-sama. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, Tuhan pada waktu Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya, bahkan ketika Ia selesai menciptakan kita sebagai manusia yang serupa dengan Dia, serupa dan segambar dengan Dia, dari hari pertama sampai hari ke-6, di hari ke-7 Tuhan memutuskan untuk beristirahat. Kata istirahat di ayat ini menggunakan dalam bahasa Inggris, saya menggunakan kata rested, yang juga artinya beristirahat, tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi beristirahat total. Tuhan bahkan memberkati hari ke-7 itu sebagai hari yang beristirahat. Bisa juga disebut sebagai hari Sabat, dan Tuhan menguduskan hari itu. Berarti saudara, ketika Tuhan mengambil keputusan untuk beristirahat, disitulah Tuhan memberkati hari itu, saudara. Artinya apa? Tuhan tidak hanya memberkati hari-hari biasa saja, tapi ketika hari perhentian, hari untuk beristirahat, Tuhan juga memberkati. Nah, kita sebagai generasi muda, kita sebagai anak-anak muda, saudara yang saat-saat ini ada di rumah, kebanyakan saudara ada di rumah, penting bahwa kita harus mengambil waktu untuk beristirahat, saudara. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan ketika penciptaan langit dan bumi serta segala isinya, saudara. Nah, saudara, dilanjutkan lagi di dalam Pokotbah 3 ayat 11. Dikatakan seperti ini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, dikatakan di kitab Pokotbah ini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya di sini bukan waktu Tuhan, sebabnya di sini bukan huruf besar tetapi huruf kecil. Artinya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada waktu manusia, saudara. Sehingga ada lagu
seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Nah saudara, semua itu indah pada waktunya. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu indah pada waktunya. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi muda, ayo kita mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya saudara. Karena apa? Karena apa yang sudah Tuhan buat itu indah pada waktunya. Nah, pertanyaannya adalah begini saudara. Bagaimana caranya kita mengambil waktu untuk beristirahat? Bagaimana sih caranya kita mengambil waktu untuk beristirahat? Saya katakan di awal bahwa istirahat bukan berarti saudara hanya tidur selama 24 jam, tidak melakukan apapun juga. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang waktu untuk beristirahat. Yang pertama saudara, bagaimana caranya? Yang pertama adalah perhatikanlah bagaimana kita hidup. Yang pertama adalah perhatikanlah bagaimana kita hidup. Ditulis di dalam Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5 ayat 15 berkata seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Katakan bersama dengan saya, bagaimana aku hidup. 1, 2, 3. Bagaimana aku hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ini firman Tuhan katakan bahwa kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti bagaimana kita hidup, saudara. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak bisa dikasih tahu. Sudah tahu salah, diberitahu yang benar seperti apa, diulangi lagi, saudara. Itu orang bebal. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu bisa dikatakan orang yang bijaksana. Dia bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Bahwa ambil waktu untuk beristirahat dengan cara apa? Perhatikan bagaimana cara hidup kita. Lanjutkan lagi di dalam Efesus 5. Efesus pasal 5 ayat 8-9. Berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, gimana caranya kita bisa tahu? Kita bisa memperhatikan hidup kita. Ya, dengan cara kita hidup sebagai terang Kristus. Hidup di dalam terang Kristus, saudara. Dikatakan di situ terang itu ada, ya, ketika kegelapan, saudara. Ketika sebuah ruangan itu gelap, dibutuhkan sebuah sinar terang untuk menyinari kegelapan tersebut. Begitu pula dengan hidup kita, saudara. Ya, mungkin kita dulunya kegelapan, kita melakukan banyak kesalahan, dosa-dosa. Tetapi kita tidak bisa berkutik, kita tidak bisa hidup di situ saja. Ya, kita harus berubah untuk beralih ke hidup di dalam terang Kristus. Ketika kita hidup di dalam terang Kristus, maka menghasilkan 3 hal. Dikatakan dalam firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 8-9. Akan berbuahkan, akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama, kebaikan. Saudara, di saat kondisi seperti ini, banyak orang berbondong-bondong melakukan kebaikan. Ya, mereka memberi sembako, ya, memberikan bahan pokok untuk orang-orang yang membutuhkan.
ya, seperti ojek online, ya, seperti orang-orang yang pekerjaannya tidak mendapat penghasilan bulanan, ya. Berbondong-bondong orang melakukan kebaikan, saudara. Nah, begitu pula dengan setiap kita, saudara. Ya, ketika kita hidup di dalam terang Kristus, ayo tunjukkan kebaikan bagi banyak orang, saudara. Tunjukkan kebaikan. Kalau saudara ada di rumah, kebanyakan di rumah, tunjukkan kebaikanmu di rumah, saudara, bahwa engkau adalah terang Kristus, ya. Berikutnya, orang yang hidup di dalam terang Kristus, dia adil, ya. Hidupnya adil, tidak membeda-bedakan, saudara. Dan yang ketiga, orang yang hidup di dalam terang Kristus, dia hidup di dalam kebenaran. Katakan dengan saya, kebenaran, ya. Kebenaran seperti apa? Apa yang firman Tuhan katakan, kita harus lakukan, saudara. Ya. Itulah kebenaran. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah kebenaran, saudara. Jadi yang pertama adalah kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Apakah kita menjadi orang yang bebal, ataukah kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang luar biasa, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengambil waktu untuk beristirahat. Yang kedua adalah pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini yang kedua, saudara. Efesus 5 ayat 16 berkata seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita sebagai generasi muda, ya, ayo saya mengajak setiap saudara untuk mengambil waktu untuk istirahat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Selama satu hari, ya, satu hari lah saudara, ambil waktu untuk saudara itu beristirahat. Lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang produktivitas, yang kreatif, saudara. Tidak hanya saudara ketika libur sekolah, ya, saat ini saudara libur sekolah, yang bekerja juga kebanyakan work from home, ya, walaupun tidak satu minggu penuh work from home, tetapi harus pergunakan waktu ini. Karena apa? Firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat, saudara. Ya. Nah, di berita saat ini, saudara, bahwa para napi, ya, banyak dibebaskan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, saudara. Tetapi setelah mereka keluar, ya, mereka lakukan kejahatan lagi, ya. Mereka menjamret, ya, mencuri, saudara, kembali kepada kejahatan yang mereka perbuat. Tujuannya apa, ya? Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kenapa? Karena untuk mencari pekerjaan aja susah sekarang di tengah kondisi seperti ini. Nah, ayo peran kita sebagai generasi muda, ya, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, pergunakan waktu yang seperti apa? Seperti apa? Yang pertama, waktu dengan Tuhan. Ya. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo kita sebagai generasi muda prioritaskan Tuhan yang utama terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Cari dulu Tuhan, ya. Cari dulu Tuhan, saudara. Sehingga apa? Sehingga semuanya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan tambahkan. Bukan sekedar bicara tentang berkat materi, tapi berkat rohani kita bisa dapatkan ketika apa? Ketika kita mencari Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, saudara. Nah, seperti apa waktu dengan Tuhan itu? Yang saya katakan adalah lakukan saat teduh, ya. Lakukan saat teduh. Seperti apa saat teduh itu? Ya, berdoa, memuji menyembah Tuhan, terus membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih-lebih bagus kalau kita bisa melakukan firman Tuhan. Itu saat teduh, saudara, ya. Saat teduh. Jadikanlah Tuhan prioritas utama. Artinya apa? Jangan kita ini menyisakan waktu untuk Tuhan. Ayo sediakan waktu untuk Tuhan, ya. Ketika saudara bangun di pagi hari, ya, jangan kita keburu-buru buka gadget HP kita, saudara, ya.
Ayo kita ambil waktu, bangun pagi bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara baca firman Tuhan di pagi hari. Itu indah banget saudara. Itu waktu yang indah saudara. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Apa jadinya ketika saudara ketika bangun tidur, Tuhan sudah nunggu kita untuk bangun hubungan dengan kita, kita abaikan Tuhan. Kita cuekin Tuhan saudara. Apa jadinya? Ayo kita lakukan saat itu. Ambil waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan saudara. Apakah kita menyediakan waktu dengan Tuhan setiap hari? Apakah kita menyediakan waktu untuk memikirkan dan bersyukur atas rencana dan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Apakah kita menyediakan waktu untuk berdiam diri dan memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan masa depan kita, memikirkan apakah hidup kita sudah berdampak positif atau negatif? Kita pikirkan itu, kita berdiam diri, kita ambil waktu dengan Tuhan, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, masa depan kita kepada Tuhan. Apa yang kita rencanakan ke depan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita mau lakukan ke depan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Minta hikmat kepada Tuhan. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita berdoa. Dengan cara kita berdoa, lakukan saat teduh setiap hari. Ya. Ayo teman-teman sebagai generasi muda, jangan kita menyisakan waktu untuk Tuhan, tetapi sebaliknya kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Amin. Ayo ambil keputusan saat ini. Kalau saudara mungkin ketika bangun tidur saudara langsung cepat-cepat maunya pegang gadget dulu, ambil keputusan untuk gak mau, aku taruh dulu gadget aku, HP aku dulu, aku mau berjumpa dengan Tuhan, aku mau bangun hubungan dengan Tuhan di pagi hari. Itu yang pertama saudara, waktu untuk Tuhan. Yang kedua, waktu dengan keluarga. Ya. Saya tahu saudara bahwa saat ini kita kebanyakan di rumah. Ya. Saudara pastinya bersama dengan keluarga saudara setiap hari. Jadi ayo saudara, ambil waktu dengan keluarga. Apa yang bisa saudara lakukan di rumah, lakukan. Ya, bantu orang tua. Ya. Apa yang orang tua suruh kepada kita, apa yang orang tua minta tolong kepada kita, kita lakukan saudara. Ya. Lalu bangun komunikasi yang baik di dalam rumah. Ya. Bangun komunikasi. Ya. Ini waktu yang sangat luar biasa saudara. Ya, sepanjang hari saudara mungkin ada di rumah, ayo bangun komunikasi dengan orang tuamu, cerita dengan orang tuamu, cerita dengan keluargamu. Ya. Jangan diam-diam saja saudara, ya. Ayo ambil waktu dengan keluarga. Yang ketiga, waktu dengan sesama. Ya. Waktu dengan sesama. Saudara, di dalam komunikasi itu ada dua jenis komunikasi saudara. Yang pertama adalah komunikasi langsung atau verbal. Nah, komunikasi langsung ini biasanya terjadi ketika kita bertatap muka, ketika kita bertemu langsung dengan orang-orang, dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga kita, kita melakukan komunikasi langsung. Ya. Tetapi ada satu jenis lagi komunikasi, yaitu komunikasi tidak langsung atau non-verbal. Ya. Nah, saat ini mungkin ketika saudara ada dalam kondisi seperti ini, saudara banyak di rumah. Tentunya ketika saudara mau berkomunikasi dengan teman, dengan sesama saudara, pasti tidak setiap hari bisa ketemu langsung. Ya, harus berkomunikasi dengan gadget saudara, ya, melalui WhatsApp atau Instagram, ya, Line dan lain sebagainya, media sosial lain sebagainya. Kita berkomunikasi lewat itu saudara. Ya. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa ketika saudara mengambil waktu istirahat, saudara gak banyak aktivitas, ya, saudara mungkin kebanyakan melakukan gadget saudara, tapi saudara jangan sampai gadget itu memberhalakan saudara. Ya. Ada satu penelitian, satu studi, ada satu kata yang saya kutip, yaitu nomophobia. Ya. Nomophobia.
Apa sih nomofobia itu? Nomofobia itu artinya adalah ketakutan karena tidak memegang suatu perangkat mobile atau berada di luar jangkauan telepon mobile. Ini nomofobia, saudara. Ya. Dan ini saya catat di sini suatu studi atau penelitian yang ada di negara Amerika Serikat menunjukkan rata-rata anak yang sudah menginjak remaja, ya. Ini di Amerika Serikat sekarang lebih memilih kehilangan jari kelingking mereka daripada kehilangan gadget mereka. Ya, luar biasa, saudara, ya. Ya. Mereka lebih baik kehilangan jari kelingking mereka daripada kehilangan gadget mereka. Artinya bahwa wah, nggak bisa lepas dari gadget mereka, saudara. Ini studi yang terjadi di Amerika Serikat, saudara. Bahkan sekitar 66% orang dewasa merasa sangat cemas kalau mereka kehilangan kontak dengan perangkat mobile. Sekitar 77% di kelompok usia 18 hingga 24 tahun. Ini masih remaja pemuda, saudara. Mereka menderita kecemasan kalau mereka tidak terhubung dengan perangkat mobile atau gadget mereka. Dan ini disebut sebagai nomofobia. Yang saya ingin katakan begini, saudara, bahwa gadget itu penting. Saudara menggunakan handphone saudara itu penting. Berkomunikasi saat ini menggunakan gadget itu penting. Tetapi yang saya katakan adalah jangan kita memberhalakan gadget kita. Jangan kita memberhalakan media sosial kita. Saudara boleh bangun komunikasi, chatting dengan teman-teman saudara, tapi jangan memberhalakan itu untuk saudara tidak melakukan apapun, ya. Sehingga saudara gak maksimal dalam melakukan apapun, melakukan aktivitas apapun, ya. Ayo jadi proaktif, jadilah produktif, ya, di dalam saudara menggunakan gadget, ya. Ambil waktu untuk saudara beristirahat, ambil waktu dengan sesama, dengan teman. Oh ya, pikir kita ini mau buat apa ya ketika saudara mungkin kebanyakan di rumah. Apa mau bernyanyi bareng? Kan sekarang banyak, saudara, ya. Apa saudara membuat siaran langsung di Instagram, ya, menyampaikan konten-konten penting di situ, saudara. Ayo pergunakan gadget saudara, pergunakan media sosial saudara dengan baik, dengan kreatif, saudara, ya. Jangan sampai saudara berhalakan itu, ya. Jangan sampai juga saudara putus hubungan, ya, putus komunikasi dengan sesama, dengan teman saudara. Dan saya ingin katakan bahwa ayo kita harus berkomunikasi dengan sesama, dengan teman saudara, dengan sopan santun, ya, dengan sopan santun. Ayo hari ini, ya, kita belajar bersama-sama. Kita sebagai generasi muda, saudara, tangkap firman Tuhan ini, saudara. Pergunakan waktu dengan ada. Ambil waktu untuk beristirahat, saudara. Sebelum saudara mengikuti kegiatan yang lainnya, ayo, ya, lakukan, ya, ambil waktu untuk beristirahat, lakukan hal-hal yang kreatif, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang produktif, saudara, sehingga saudara bisa menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saya katakan bukan berarti saudara beristirahat, saudara tidur 24 jam, tetapi gunakan satu hari saudara untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang produktif. Ya, saya berdoa biarlah setiap kita generasi muda terus Tuhan mampukan, ada hikmat Tuhan turun bagi setiap saya dan saudara semuanya. Jadilah kreatif, jadilah produktif. Dan mari kita berdoa bersama-sama biarlah virus corona ini cepat berakhir, cepat berlalu sehingga kita bisa menjalani aktivitas yang normal lagi. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama dimanapun saudara berada. Saudara bisa angkat tangan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya biarlah firman-Mu itu menjadi terang dan menjadi jalan kekuatan bagi setiap kami setiap hari, Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami mengambil waktu untuk beristirahat, untuk kami bisa mempunyai banyak waktu untuk Engkau, mempunyai banyak waktu untuk keluarga kami, dan juga kami
mempunyai waktu untuk sesama, untuk teman-teman kami Tuhan. Tidak putus komunikasi kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau berdaulat atas setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami satu hati berdoa Tuhan, biarlah virus corona ini cepat berakhir Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biarlah virus ini cepat berakhir sehingga segala aktivitas, segala kegiatan bisa berjalan dengan normal kembali. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan yang bersekolah, mereka bisa bersekolah dengan normal lagi. Yang bekerja juga bisa bekerja dengan normal lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat setiap orang-orang yang di luar sana Tuhan, yang mereka kesulitan mendapat penghasilan sehari-hari Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan, Kau bantu mereka Tuhan, Kau kuatkan mereka, Kau hiburkan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mendapat berkat Tuhan, mendapatkan penghasilan yang cukup setiap harinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau pulihkan, Kau lawat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Kau pakai setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan, jadi terang, jadi dampak yang positif dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Mari saudara anak-anak muda, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Berkatnya menyertai, berkatnya mengurapi, berkatnya memimpin setiap saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.